Bab 91. Tidak berani memanggang apapun lagi. Baiklah, saya akan memberitahu karyawan. Setelah mendengar kata-kata Susing, Shen Zuin segera menunjukkan ekspresi yang saya tahu seperti ini. Tapi ketika dia hendak berbalik dan pergi, Shen Zuin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Ma Yousheng lagi. Ketua, bisakah kegiatan malam ini dimulai sedikit lebih awal? Kalau terlalu malam, para karyawan mungkin tidak bisa bertahan. Sampai saat itu. Ini. Ma Yousheng melirik Susing lalu mengangguk. Saya akan membicarakan ini dengan Tuan Su. Kita pasti tidak akan membuat mereka kelaparan. Oke. Setelah beberapa saat, setelah Shen Zuin pergi, Ma Yousheng buru-buru melihat ke arah Siang Susing berkata, Xiao Su, apa rencana khususmu untuk malam ini? Ketika dia menelepon Susing malam sebelum datang ke sini, dia merasa Susing tidak mempunyai apa-apa, jadi dia meminta Susing untuk melakukan yang terbaik tanpa menetapkan batas atas pada pengeluaran. Saat itu, saya pikir kegiatan terakhir yang akan diselenggarakan. Susing adalah api unggun biasa dengan paling banyak 2 domba panggang dan bir untuk diminum. Satu acara menelan biaya sekitar 10.000 yuan. Tapi sekarang, melihat perubahan di perkemahan Binghu selama sebulan terakhir dan ekspresi percaya diri Susing ketika dia berbicara kepada Shen Zuin tadi, saya tidak dapat menahan perasaan tidak enak di hatiku. Jelas, jenis kegiatan yang akan membuat pemilik perkemahan yang cakap dan berkelas merasa percaya diri bukanlah kegiatan biasa. Tadi, ada karyawan yang terlalu malu untuk bertanya langsung. Sekarang karyawan itu sudah pergi, bagaimana mungkin dia bisa menahan diri? Sebenarnya, ini bukan kegiatan aneh, ini hanya pesta api unggun biasa. Lihat kondisiku di sini. Aku tidak bisa melakukan apapun lagi meskipun aku mau. Jangan pedulikan itu. Kami di perkemahan sudah berusaha sebaik mungkin. Susing berbalik dan melirik ke sisi lain Jalan Raya Nasional. Tidak menyukainya? Bagaimana mungkin? Ketika Ma Yousheng mendengar bahwa itu adalah pesta api unggun, dia menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan bahkan merasakan kelegaan di hatinya. Asalkan pestanya api unggun, biayanya mestinya bisa dikelola. Setelah jeda, Ma Yousheng memandang Susing lagi. Apakah kamu ingin memanggang 2 domba utuh dan minum bir? Ini adalah proses pesta api unggun umum. Memanggang domba utuh? Terlalu norak. Lagi pula, Pak Ma sendiri yang menjelaskan kejadian ini, dan kita tidak bisa menanganinya dengan domba panggang utuh. Susing segera menggelengkan kepalanya, memberi isyarat kepada Ma Yousheng untuk tenang. Itu bukan daging domba panggang utuh? Apa itu? Ma Yousheng tercengang. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan apapun untuk dipanggang. Selain memanggang domba utuh, mungkinkah ayam panggang? Ikan bakar? Kalau ayam atau ikan bakar memang agak pelit. Saya tidak berani memanggang apapun lagi, jadi saya memanggang seekor unta utuh dan seekor burung unta utuh. Awalnya saya berencana memanggang seekor buaya, tetapi setelah dipikir-pikir, ada lebih dari 100 orang. Kalau saya tidak bisa menghabiskannya, akan sia-sia. Susing berkata dengan santai. Apa? Panggang unta utuh dan burung unta utuh. Aku juga berencana memanggang buaya. Namun setelah mendengar jawabannya, Ma Yousheng benar-benar ketakutan dan bahkan kehilangan akal sehatnya pada saat itu. Lucu sekali dia baru saja berpikir apakah perkemahan itu sudah menyiapkan ayam panggang dan ikan karena banyaknya orang di sini. Sebelum Ma Yousheng bisa pulih, Susing buru-buru menambahkan. Pak Ma, jangan khawatir, kami beternak unta dan burung unta. Anggur yang dijual rumah tangga ini sama sekali bukan anggur liar. Lagi pula, anggur yang kami minum malam ini juga merupakan anggur dan bir khas kota Jiuge. Waktu berlalu, dan sudah jam 9 malam. Saat malam tiba, api unggun menyala tepat di seberang bangunan kuno itu. Di langit malam yang gelap,
Teriakan Ketua Agung sesekali terdengar. Dengan cara ini, tempat perkemahan itu berkali-kali lebih ramai dari biasanya, dan Desa Binghu tidak lagi memiliki keheningan dan kesepian seperti sebelumnya. Kakak, kamu ngapain di sana? Kok rame banget? Di depan ruang makan. Dua pemuda sedang merokok sambil melihat Nyonya Ding mengenakan seragam koki. Mereka adalah dua pengemudi truk berat yang sedang lewat. Saya baru saja makan semangkuk mie di ruang makan dan berencana untuk merokok sebelum berangkat. Sejak berdirinya SPBU Desa Binghu, berbagai diskusi telah dimulai di antara teman-teman truk. Beberapa bahkan dengan belak-belakan mengatakan bahwa di masa mendatang, saudara-saudara yang bepergian melalui Jalan Raya Nasional 215 tidak perlu khawatir lagi karena ada titik pasokan lain antara Provinsi Sinsin dan Provinsi Suking. Lingkaran teman kartu pada awalnya adalah lingkaran kecil. Satu menyebarkannya ke 10, dan 10 menyebarkannya ke ratusan. Saat ini, hampir semua pengemudi truk berat yang melewati Jalan Raya Nasional 215 akan berhenti di Desa Binghu. Sisi lainnya adalah melakukan kegiatan membangun tim untuk sebuah perusahaan. Nyonya Ding juga menyalakan sebatang rokok dan berkata, banyak orang yang makan akhir-akhir ini, ditambah 2 kali makan staf, dan baru pada titik inilah kami bisa merasa sedikit santai. Aktivitas membangun tim, makan daging domba panggang utuh dan menari tarian Guo Zhuang. Kenapa semeriah ini? Mendengar hal ini, jejak iri melintas di mata kedua pemuda itu. Tidak. Kali ini kita memanggang unta utuh dan burung unta utuh. Ding Santa menggelengkan kepalanya. Apa? Unta dan burung unta? Kedua pemuda itu langsung ketakutan. Ekspresi mereka hampir sama persis seperti saat M.I. Sheng mendengar isi barbeque. Dari mana asal-usul perusahaan ini? Bagaimana kalau bersenang? Senang saja. Aku belum pernah melihat orang memanggang unta utuh. Atau burung unta utuh. Bagaimana kalau kita pergi ke sana dan melihatnya? Saat berikutnya, kedua pemuda itu saling memandang serempak. Melihat ke seberang Jalan Raya Nasional. Salah satu dari mereka bahkan tanpa sadar menyentuh telepon. Genggamnya di sakunya. Di era media mandiri ini, sungguh tidak masuk akal untuk tidak mengambil foto sesuatu seperti ini dan mengunggahnya di WeChat. Moments. Yang paling penting adalah mereka juga ingin melihat seperti apa rupa unta utuh panggang dan burung unta utuh panggang. Kudengar itu perusahaan media. Perusahaan itu sangat kuat. Mereka semua anak muda dari kota besar. Kata Nyonya Ding lagi. Staf perkemahan lainnya pun datang untuk ikut bersenang-senang. Tetapi ia merasa kegiatan itu terlalu berisik, jadi ia menjauh. Wow. Tepat ketika kedua pengemudi muda itu ingin mengatakan sesuatu. Lagi, sorak-sorai kembali terdengar dari seberang jalan, lebih keras dari sebelumnya. Belum lagi. Sesaat setelah sorak-sorai, terdengar dentuman musik dan nyanyian yang familiar. Apakah ini lagu Sueyun? Kedua pengemudi itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata saat mereka saling memandang. Meskipun mereka masih muda, mereka mengendarai mobil-mobil besar. Sepanjang tahun, musik yang diputar di dalam mobil adalah lagu lama yang sudah mereka kenal dan tak bisa lagi mereka senandungkan saat memejamkan mata. Ya? Nyonya Ding mengangguk lagi. Aku nggak nyangka anak muda di perusahaan media juga suka lagu lama, ya? Kupikir mereka yang kerja di media sekarang suka lagu-lagu selebritas internet itu. Salah satu anak muda menunjukkan sedikit keterkejutan. Tidak. Tidak. Itu Sueyun sendiri yang bernyanyi. Ding santai membusungkan dadanya. Apa? Sueyun sendiri? Kakak? Jangan bercanda. Sueyun sudah bertahun-tahun tidak bernyanyi. Lagi pula, dia kan bintang. Bagaimana mungkin dia muncul di sini? Pemuda itu tertegun lagi. Kenapa kau bohong padaku?
Sueyun sekarang sudah terdaftar sebagai penduduk desa Binghu kami. Kalau kau tidak percaya, pergilah dan lihat sendiri. Nyonya Ding menunjuk ke sisi seberang dengan bangga. Dia hanya menyukai cara orang-orang ini yang belum pernah melihat dunia. Lihat saja. Setelah mengatakan hal itu, kedua pengemudi itu tidak lagi peduli dengan hal lain dan segera berjalan menuju sisi berlawanan dari Jalan Raya Nasional. Bab 92. Tujuan bepergian adalah untuk memposting di momen. Di era media mandiri, mungkin hanya butuh beberapa jam untuk menjadi populer di kalangan seseorang. Pada pukul 10 malam, pesta api unggun yang diadakan di perkemahan masih berlangsung. Tetapi lingkaran pertemanan karyawan Sheng Media sudah satu demi satu. Hari ini saya makan unta panggang utuh untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Terima kasih, Ketua. Saya tidak pernah menyangka akan mendapatkan pengalaman seperti ini di Northwest. Sempurna. Terima kasih untuk perusahaannya. Terima kasih untuk Ketua. Kejutan yang dibawa Jian kali ini sungguh luar biasa bagi tim perusahaan. Selain hidangan lezat yang tak pernah saya bayangkan, saya juga melihat selebritas yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Yang terpenting, tempat tinggal saya sungguh menakjubkan. Selain deskripsi ini, staf kami juga menyertakan banyak foto Jiu Gongge di lokasi. Yang paling menarik perhatian adalah unta utuh yang renyah, keemasan, dan mendesis. Mustahil. Bukankah tujuan bepergian hanya untuk memposting di momen? Terlebih lagi, sekarang kita telah menemukan aktivitas yang menyenangkan seperti itu, bagaimana mungkin kita melewatkan kesempatan itu? Tentu saja. Selain karyawan Yousheng Media, teman-teman kartu yang datang menyaksikan keseruan dan para pekerja yang bekerja di perkemahan juga ada dalam berbagai kalangan pertemanan. Terutama teman kartu memposting judul, ini pertama kalinya menonton selebriti bernyanyi langsung, luar biasa. Harus dikatakan bahwa orang-orang itu penasaran dan ingin tahu. Begitu momen ini diposting, jumlah suka pada komentar di bawah akan bertambah setiap kali disegarkan. Dan hampir semua orang akan mengatakan sesuatu seperti, saya hanya ingin bertanya, di komentar mereka. Di mana tempat ini? Aku ingin sekali makan unta panggang utuh ini. Selain dari lingkaran pertemanan, banyak karyawan juga memposting acara besar ini di akun platform video pendek pribadi mereka. Entah karena berkat Sueyun yang muncul untuk bernyanyi atau karena kebaruan unta panggang dan burung unta panggang. Video pendek tersebut memiliki lebih banyak penayangan daripada video di Moments. Dan seiring bertambahnya jumlah klik, video unta panggang utuh ini menjadi tren lokal dan populer di seluruh internet. Dia disukai, disimpan, dipertanyakan apakah unta panggang itu halal, dan membuat iri semua orang. Beberapa orang bahkan mulai mencari lokasi Ice Lake Village di peta. Pada jam 11 malam, beberapa video karyawan telah ditonton lebih dari 100.000 kali. Belum lagi, berkat tersebarnya video pendek, banyak orang baru pertama kali mengetahui bahwa ada Kabupaten Asai di barat laut. Ada desa danau es di sana, di Kabupaten Asai. Ada tempat perkemahan di Ice Lake Village. Perkemahan ini menyajikan unta panggang dan burung unta. Namun, Susing tidak mengetahui semua ini. Dia dan Ma Yousheng mengobrol tanpa kata-kata di dekat api unggun. Tuan Su, terima kasih. Anda benar-benar tidak terlalu memikirkan penyelenggaraan acara ini, dan Anda bahkan secara khusus mengundang Sueyun. Ma Yousheng, yang menggelengkan kepalanya dan sedikit bingung setelah minum, datang dan memeluknya, menyentuh bahu Susing. Setelah mengetahui bahwa Susing menyiapkan unta panggang dan burung unta panggang di sore hari, Ma Yousheng juga menjadi penasaran setelah terkejut sesaat. Hanya saja dia sudah berkelana ke seluruh negeri dan belum pernah melihat pertempuran seperti itu. Jadi, saat kegiatan dimulai, Ma Yousheng terintegrasi sepenuhnya ke dalamnya. Pada akhirnya,
Ia bahkan lebih bersemangat daripada para karyawan. Saat ia bersemangat, ia menari tarian Guozuang bersama para karyawan. Sepertinya dia mabuk 80% sekarang. Tuan MA, Sueyun tidak secara khusus mengundangnya ke sini. Dia awalnya salah satu dari kami. Mendengar hal ini, Susing hendak menjelaskan tetapi langsung diinterupsi oleh MA. Yo Sheng, ada apa? Ngomong-ngomong, Pak Su, beginilah kejadiannya. Kira berapa biayanya? Nanti saya minta staf untuk mentransfernya ke Bapak. Biaya acara ini tidak terlalu mahal. Setelah memikirkannya, Susing memberikan angkanya. Persahabatan adalah persahabatan, bisnis adalah bisnis. Unta yang dipanggang malam ini dibeli dari kota Jiuge seharga 25.000 yuan, dan burung unta juga dibeli dari sana seharga 6.000 yuan. Lalu ada beberapa kayu bakar, bir, bumbu-bumbu, delel, yang jumlahnya lebih dari 40.000. Termasuk biaya tenaga kerja dan tidak termasuk akomodasi, acara. Ini sendiri menghabiskan biaya lebih dari 50.000. Lebih dari 50.000 yuan? Tuan Su, jangan bercanda. 50.000 yuan. Bisa mengadakan acara seperti itu? Jangan beri saya diskon apapun. Karena hubungan Anda dengan Wang Long. Saya bukan calon ayah. Mertua Wang Long. Ma Yousheng matanya terbelalak karena ketidakpercayaan di wajahnya. Pak Ma, sebenarnya cuma lebih dari 50.000. Susing berkata lagi. Tuan Su, kenapa Anda seperti ini? Tuan Shen, Tuan Shen. Ma Yousheng menoleh dan melirik ke kejauhan, memanggil direktur. Shen Zuin. Ketua. Cari saya. Pada saat ini, Shen Zuin juga mabuk 60 atau 70%. Kamu akan pergi dan mentransfer 1 juta ke perkemahan Tuan Su. Itu akan dianggap sebagai seluruh biaya pembangunan tim kita. Ma Yousheng melambaikan tangannya. Pak Ma, ini nggak akan berhasil. Kita sudah punya cukup. Mendengar hal ini, Susing buru-buru menghentikannya. Apa? Tuan Su, apakah Anda terlalu muda? Ma Yousheng lehernya kaku, benar-benar dalam keadaan mabuk. Tuan Ma, ini tidak terlalu sedikit, tapi terlalu banyak. Susing segera menjawab. Terlalu banyak? Pak Su, jujur saja, kalau kita ke klub kelas atas, kita bisa menghabiskan ratusan ribu dalam satu sesi. Tapi, kontennya tidak sekaya punya Anda. Ma Yousheng berusaha keras. Dia mengerutkan bibirnya dan memberi isyarat kepada Shen Zuin untuk bergegas. Pak Ma, apa saja kondisi di sini? Bagaimana kita bisa membandingkannya dengan yang lain? Susing tersenyum pahit. Selain makanan dan minuman, klub-klub kelas atas mungkin juga memiliki layanan mahal lainnya. Tidak bisa dibandingkan? Tuan Su, jangan hitung yang lain. Berapa bayaran Sueyun untuk tampil? Saya bekerja di media, jadi saya tahu seberapa populer Sueyun saat itu. Dan kamar-kamar yang kau pesan untuk kami? Saya melihatnya di sore hari. Tidak seperti kebanyakan hotel Bintang 5. Oh, ngomong-ngomong, kamu pasti terlalu pendek. Tuan Shen, pergi dan bayar 1,5 juta. Yousheng melambaikan tangannya dan mulai menghitung akun untuk Su Sing, tetapi pada akhirnya, 500.000 lagi ditambahkan. Oh tidak. Su Sing tertegun sejenak. Jangan bicara lagi. Kalau diulang lagi, itu masih terlalu sedikit. Ma Yousheng mengerutkan kening saat melihat Shen Zuin belum pergi membayar. Baiklah, Ketua, saya akan segera pergi. Pada saat yang sama, saat Su Sing dan Ma Yousheng mulai bertarung di sebuah gedung perkantoran di Jalan Lingkar keempat di Yan Cheng, seorang pria parubaya yang mengenakan kacamata berbingkai emas. Pria itu bersandar di kursinya dan memainkan ponselnya. Hah? Setelah beberapa saat, pria itu tiba-tiba menjadi tertarik setelah melihat salah satu
Video pendek dan langsung duduk. Bukankah ini Sueyun yang dulu? Dia benar-benar bernyanyi? Apakah dia akan kembali? Bergumam pada dirinya sendiri. Pria itu menonton video itu lagi dengan saksama. Setelah beberapa menit lagi, pria itu menyentuh dagunya dan meletakkan ponselnya di meja. Desa Binghu, Kabupaten Asai. Perkemahan. Aku tak menyangka Sue Yun, yang begitu terkenal saat itu, akan terpuruk dalam situasi seperti ini, harus bergantung pada pohon besar. Bernyanyi untuk mencari nafkah di perkemahan barat laut. Setelah berpikir sejenak, pria itu mengangkat telepon lagi dan menekan sebuah nomor. Bunyi bip. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. Xiaoli, aku menemukan topik yang bagus. Seharusnya topik itu masuk berita utama hiburan besok. Nanti aku kirim judulnya, dan kamu bisa edit kontennya. Kata pria itu. Pemimpin redaksi, apa judulnya? Gadis di ujung telepon bertanya dengan penuh semangat ketika dia mendengar berita itu akan menjadi berita utama hiburan. Tulis saja tentang apa yang dialami Sueyun dari menjadi idola populer hingga bernyanyi di perkemahan, dan mengapa dia berakhir seperti ini. Setelah memikirkannya, kata pria itu. Bab 93. Api telah menyesatkan. Sueyun? Sueyun bernyanyi lagi. Wanita itu awalnya tertegun, lalu berkata dengan bersemangat. Dia telah mengumpulkan sejumlah gosip hiburan dalam 2 hari. Terakhir, tetapi setelah mempostingnya di platform, dia tidak mendapat perhatian sama sekali. Meskipun Sueyun sudah lama tidak populer, dia sangat populer saat itu dan memiliki banyak penggemar. Ya? Pemimpin redaksi, apakah ada tangkapan layar gambar atau video? Setelah terdiam sejenak, wanita itu buru-buru bertanya lagi. Ya. Kamu cari kata kunci, Binghu Village BBQ, di platform video. Pendek dan hasilnya akan muncul. Ingat, kecepatannya harus cepat. Kalau lambat, berita hiburan lainnya akan terabaikan. Pria itu berbalik dan melihat. Melihat papan nama di atas meja. Resepsionis perusahaan. Tulisannya jelas, Junwi Entertainment, dalam 4 karakter besar. Bertepi emas. Baiklah, pemimpin redaksi. Malam semakin gelap. Seandainya ini abad terakhir, semua orang pasti sudah tertidur. Namun saat ini, kebanyakan orang di kerajaan Xia masih berbaring di tempat tidur dan menggulir WeChat Moments atau video pendek. Di Yuan, Zhong Ruofei baru saja selesai mandi dan berencana untuk beristirahat. Hari ini dia sibuk sepanjang sore, membantu mengatur derek kecil untuk mengangkat unta dan menyiapkan api unggun. 1 jam yang lalu, dia bertemu Mio Shengyang, mengirim karyawan untuk memeriksa, dan dia mencoba yang terbaik untuk menariknya. Akun publik perkemahan Danau Es terakhir beberapa kali. Butuh 800.000 yuan untuk menyerah. Kemudian, Zhong Ruofei dan Susing menempatkan seluruh karyawan Yousheng Media. Mereka sebagian tinggal di Yuan dan sebagian lagi di camp terbuka di luar. Mereka semua beristirahat sampai saat ini. Aduh. Berbaring di tempat tidur dan meregangkan badan dengan nyaman. Tepat ketika Zhong Ruofei hendak mematikan lampu dan tidur, telepon seluler di meja samping tempat tidur tiba-tiba berdering. Hah? Menelepon jam segini? Zhong Ruofei mengerutkan kening dan mengangkat telepon. Panggilan itu datang dari nomor yang tidak dikenal. Setelah berpikir sejenak, Zhong Ruofei menjawab telepon. Halo? Halo? Apakah ini perkemahan desa Binghu? Saat berikutnya, suara seorang pria terdengar dari telepon. Ya, kamu siapa? Ekspresi Zhong Ruofei berubah. Begini. Saya lihat di platform video pendek itu Anda mengadakan kegiatan membangun tim untuk sebuah perusahaan. Ada unta panggang, burung unta panggang, dan selebritas bernyanyi, kan? Pria itu berkata cepat-cepat setelah memastikan identitasnya. Video pendek? Itu saja.
Zhong Ruofei tertegun sejenak dan kemudian menjawab. Diharapkan bahwa karyawan Yousheng Media akan memposting acara langsung tersebut di akun pribadi mereka di platform video pendek. Jadi, sudahkah kamu memesannya untuk tanggal 29 Agustus? Perusahaan kami juga ingin mengadakan acara yang persis sama. Pria itu bertanya. Kalian ingin melakukannya juga? Setelah memikirkannya dalam hati, Zhong Ruofei bertanya lagi. Wah, kita ada lebih dari 100. Ngomong-ngomong, berapa biaya untuk mengadakan acara seperti ini di sini? Suara pria itu berlanjut. Belum termasuk akomodasi dan penampilan selebritas, biaya 1. Acara mencapai 200.000 yuan, dan bir yang dipesan khusus tidak terbatas. Jika Anda benar-benar ingin melakukan reservasi, Anda perlu membayar deposit sebesar 50.000 yuan di muka agar kami dapat menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Zhong Ruofei segera melaporkan harganya. Meskipun Ma Yousheng bersikeras memberi 1,5 juta malam ini. Bagaimanapun juga itu adalah permainan perkenalan, dan mustahil untuk benar-benar menerima semuanya. 200.000? Bagaimana kalau kita sertakan penyanyi selebriti, akomodasi, dan 2 kali makan? Setelah berpikir sejenak, suara pria itu terdengar lagi. Jika dihitung dengan biaya penyanyi, akomodasi, dan 2 kali makan, satu acara akan menelan biaya sekitar 1,2 juta. Zhong Ruofei melaporkan nomor lainnya. Tidak ada jalan. Walaupun Sue Yutian telah meninggal dunia, ia tidak dapat pergi ke pesta api unggun untuk bernyanyi setiap hari, jadi harganya pasti lebih tinggi. Kalau pihak lain bisa menerimanya, ya terima saja. Kalau tidak akan berpengaruh pada operasional perkemahan. Jika Anda memiliki bintang, Anda dapat menerima 1,2 juta. Pria itu tampak bergumam pada dirinya sendiri sebelum berkata, Oke, tolong kirimkan saya rekening publik perkemahannya nanti. Dan saya akan mentransfer depositnya kepadamu. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya bisa membuat faktur bisnis ke bisnis di sini. Baiklah, faktur kami baik-baik saja. Zhong Ruofei sedikit terkejut ketika mendengar pihak lain setuju. Tanpa menegosiasikan harga, tetapi dia segera kembali normal. Lagi pula, itu berasal dari rekening perusahaan, jadi pasti lebih besar daripada pengeluaran pribadi. Oke. Ini nomor WeChat MU? Nanti aku tambahkan. Tolong kirimi aku akun perusahaanmu. Oke. Setelah menutup telepon, tepat ketika Zhong Ruofei hendak mencari akun publik, ding berdering. Ponselnya tiba-tiba berdering lagi. Hah? Melihat hal ini, Zhong Ruofei langsung mengerutkan kening. Tidak ada apa-apa. Hanya karena nomor telepon ini bukan nomor yang baru saja memesan. Acara membangun tim. Halo. Setelah jeda, Zhong Ruofei mengangkat telepon lagi. Bulan terbenam dan matahari terbit. Keesokan harinya, pada pukul 11 pagi, Susing memperhatikan ketiga bus wisata itu berangsur pergi dan menghela napas lega. Setelah bangun pagi ini, Ma Yousheng mengajak karyawannya berjalan-jalan di sekitar reruntuhan, dan akhirnya makan sebelum pulang dengan puas. Pada titik ini, aktivitas Yousheng Media telah berakhir dengan sukses. Saudara Zhong, di mana saudara Sue? Apakah Anda terlalu lelah tadi malam dan mengalami masalah lain dengan cedera kaki Anda? Memutar kepalanya dan melihat Zhong Ruofei, Susing terkejut dan sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Dia belum melihat Sue Yutian sejak bangun hari ini. Biasanya, dia akan turun tangga dengan kursi roda atau kruk. Tidak, angkat teleponnya. Zhong Ruofei menggelengkan kepalanya. Betis kiri Sue Yutian telah pulih dengan sangat baik akhir-akhir ini, dan ia menggunakan kursi roda saat bernyanyi tadi malam. Kakinya sama sekali tidak bermasalah. Menjawab telepon, Susing tertegun. Yah, entahlah, media mana yang menerbitkan laporan pagi ini. Kabarnya Lau Sue sangat depresi sampai-sampai dia duduk di kursi
roda dan bernyanyi di perkemahan untuk mencari nafkah. Sekarang banyak reporter hiburan telah menghubungi Lao Sue dan ingin mewawancarai Lao Sue. Zhong Ruofei menarik napas dalam-dalam. Aku harus mengatakan bahwa penyebaran media mandiri sungguh dahsyat sekarang. Sejak menerima pesanan pertama tadi malam, dia sudah menerima deposit untuk 7 kegiatan membangun tim. Tidak termasuk panggilan yang diterima di meja resepsionis. Yang lebih keterlaluan lagi, berita hiburan benar-benar menangkap klip video Sue Yutian bernyanyi di kursi roda. Sebenarnya bukan orang lain mewawancarai Lao Sue hanya karena pesta api unggun tadi malam. Wajah Susing penuh dengan keterkejutan. Wah, acara kita tadi malam viral karena video pendeknya, terutama unta panggang dan burung unta panggangnya. Kudengar resepsionis Xiao Wang bilang kalau semua panggilan reservasi yang dia terima hari ini berjumlah 7-8 orang atau belasan orang. Kami semua bertanya apakah mereka bisa memanggang burung unta. Untuk mereka, Zhong Ruofei tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan tersebarnya video pendek dan Moments, banyak orang akan tertarik pada Yuan dan bangunan kuno tersebut. Tak disangka, kini fokus netizen sama sekali tak tertuju pada hal itu. Hampir tidak ada orang yang menelepon menanyakan tentang harga akomodasi di Yuan, tetapi unta panggang dan burung unta panggang bukanlah hal yang unggul di perkemahan ini. Kalian semua ingin memanggang burung unta? Susing tanpa sadar melirik ke arah Yuan. Yah, kecuali 7 kegiatan membangun tim, tidak ada pelancong lain yang berani setuju. Mereka hanya takut kekurangan unta dan burung unta. Zhong Ruofei tidak dapat menahan diri untuk berkata lebih banyak lagi. Bab 94. Apa hubungannya menghasilkan uang di perkemahan dengan desa? Binghu saya? Lebih baik menunggu sampai saudara Sue selesai menelepon dan bertanya kepadanya. Dialah yang menghubungi Ostrik dan Camel. Tidak masalah jika burung unta dan unta bisa menyediakan pasokan yang stabil untuk perkemahan kami. Pokoknya, kita sekarang punya banyak ruang terbuka. Paling buruknya, kemudian buatlah tempat barbeku luar ruangan khusus di samping perkemahan, kata Susing. Setelah memikirkannya, faktanya, kejadian tadi malam tidak hanya membuat karyawan Yousheng Media bersenang-senang, tetapi juga menarik banyak pengemudi truk kargo besar dan truk berat yang lewat di malam hari untuk berhenti dan menonton. Oleh karena itu, bisnis kantin dan kantin jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi yang ini benar-benar terbagi menjadi 2. Baiklah, aku akan mencarinya setelah Lao Sue selesai menelepon. Zhong Ruofei mengangguk. Baiklah, saudara Zhong. Saya akan pergi melihat tempat Paman Liu. Ternyata tempat tinggal di perkemahan kita sekarang sudah tidak cukup. Kita harus membangun menara bangau sesegera mungkin. Susing berkata lagi. Tadi malam, tempat perkemahan itu menerima arus kas tambahan sebesar 800.000 yuan. Ditambah dengan saldo sebelumnya dan beberapa pesanan pembangunan. Tim yang diterima dapat sepenuhnya mendukung pembangunan menara bangau, jadi tidak perlu takut. Lalu saya akan meminta Departemen Keuangan untuk melakukan inventarisasi lagi malam ini dan mencari cara untuk menyiapkan dana khusus untuk Guan Kueu. Oke. Kantor Kabupaten Asai, Jalan Selatan. Pada saat ini, diskusi di kantor juga tentang perkemahan desa Binghu dari pesta api unggun ini. Karena platform video pendek memiliki dorongan lokal, sulit bagi penduduk lokal Kabupaten Asai yang memutar video pendek untuk tidak melihatnya. Xiao Li, apakah kamu menonton video perkemahan di desamu tadi malam? Zhang Qi menatap Li Mei dengan sedikit kecemburuan di matanya. Pada suatu ketika, desa Danau Es tampak tandus di mata mereka. Baru tadi malam, melalui video api unggun, mereka mengetahui bahwa sebuah perkemahan unik telah dibangun di sana.
Jika bukan karena ketidaknyamanan Kabupaten Asai untuk pergi ke sana, dia pasti akan pergi menontonnya hari ini. Faktanya, bukan hanya Zhangqi. Setelah melihat video pendek tersebut, banyak warga di Kabupaten Asai mengatakan jika ada kegiatan serupa di belakang perkemahan, mereka pasti akan datang ke sana untuk menyaksikan keseruannya. Bukan hanya untuk makan unta panggang atau burung unta panggang, tetapi hanya untuk melihat bintang-bintang bernyanyi dengan mata kepalaku sendiri. Lihat. Di meja belakang, Li Mei tampak tenang. Lalu kau tidak punya pikiran? Konsumsi acara tadi malah mungkin tidak rendah, dan pasti akan ada orang kaya yang menghabiskan uang. Nanti, di masa depan, Desa Binghu tidak akan menjadi desa terkaya di seluruh Kabupaten Asai, kan? Dan jika Desa Binghu dikembangkan, bahkan mungkin dapat mengangkat seluruh desa di bawah kantor Nanjie keluar dari kemiskinan. Zhangqi berkata dengan tergesa-gesa. Jika tidak ada yang lain, jika keadaan berkembang seperti ini, sudah pasti tidak akan ada lagi kebutuhan untuk terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Binghu. Terlebih lagi, bintang bernama Sueon ini telah terdaftar sebagai penduduk tetap Desa Binghu. Berkat hal ini, Desa Binghu tidak akan kehilangan popularitasnya di masa mendatang. Selain itu, Sekretaris Partai Desa juga merupakan kader tingkat departemen dalam sistem. Memulai kantor South Street? Terlalu banyak berpikir. Li Mei melengkungkan bibirnya. Dalam 2 hari terakhir, pikirannya disibukkan dengan dokter desa di Desa Binghu, dan dia tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Ah, kenapa? Zhangqi tertegun. Karena rumah tangga industri dan komersial perorangan yang sebelumnya terdaftar oleh Desa Binghu di wilayah kami telah dibatalkan. Nama lengkap perkemahan saat ini adalah Wisata Budaya Binghu, dan lokasi terdaftarnya berada di kota Jiuge. Perwakilan hukum perusahaan pariwisata budaya ini adalah orang ketiga dari Desa Binghu. Zhong Ruofei, penduduk desa. Li Mei menjelaskan dengan santai. Saya mengetahui ini secara tidak sengaja ketika saya menelepon Su Xing terakhir kali. Ah, bukankah ini usaha kolektif desa? Zhangqi tertegun pada awalnya. Dan kemudian wajahnya dipenuhi kekecewaan. Tidak. Jadi, sehebat apapun bisnis perkemahan ini, itu semua hanyalah ulah penduduk desa. Dan tidak ada sepeser pun uang di rekening publik Desa Binghu. Li Mei menatap Zhangqi dengan saksama. Bahkan desa termiskin pun akan memiliki 1 atau 2 orang kaya. Tetapi ini tidak mempengaruhi definisi desa tersebut sebagai desa miskin. Tidak sepeser pun? Lalu, bagaimana dengan uang hasil penjualan properti terakhir kali? Setelah mendengar hal ini, Zhangqi tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Karena Desa Binghu belum berdiri secara resmi sebelumnya, semua biaya terkait telah dibayarkan ke rekening kabupaten, jadi Desa Binghu benar-benar kehabisan uang sekarang. Itu saja. Terakhir kali saya pergi menemui Su Zishu juga mengatakan bahwa penduduk desa di desa mereka bahkan tidak memiliki rumah sendiri. Li Mei mendesah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal semacam ini, dan hal ini terasa sangat langka di seluruh kerajaan Xia. Tentu saja tidak mudah untuk menarik keluar beberapa penduduk desa. Tetapi dari sudut pandang tertentu, desa itu tidak dapat dianggap kaya. Jadi, hubungan antara perkemahan ini dan Desa Binghu sebenarnya tidak terlalu besar. Zhangqi melengkungkan bibirnya dan kehilangan minat pada Desa Binghu untuk sementara waktu. Menurutmu? Li Mei menarik napas dalam-dalam dan mulai mengetik di keyboard. Lagi. Hei, kamu sangat bahagia. Zhangqi segera mulai melakukan pekerjaannya sendiri. Waktu berlalu cepat, dan dalam sekejap mata, sudah pukul 6 sore. Di ruangan baja berwarna. Di kota Jiuge, distrik Jiuge, kota Praja Yunli.
Dua pria paruh baya duduk dan merokok satu persatu. Ada dua pria. Lagi di meja kopi. Secangkir teh. Di belakang rumah baja berwarna ada dua baris kandang besar, di mana banyak unta sedang makan makanan ternak. Xiao tua, apa kau menonton video di perkemahan tadi malam? Bahkan, ada unta utuh yang dipanggang. Orang kaya memang jago main. Dia melempar puntung rokok yang sudah habis ke tanah dan memutarnya dengan jari kakinya. Salah satu pria itu melihat pria. Yang satunya. Lihat. Kamu membeli unta itu dariku. Pria itu tersenyum setelah mendengar ini. Namanya Zhao Ping, dan ia adalah direktur peternakan unta terbesar di kota Jiuge. Saat ini, terdapat lebih dari 200 unta dewasa yang tersedia. Ah, apa aku membelinya darimu? Pria di seberangnya tertegun sejenak. Yah, aku hanya tidak menyangka kalau orang yang membeli untaku ternyata seorang bintang. Zhao Ping mengambil cangkir teh dan menyeruputnya. Zhao tua, kau sudah kaya raya sekarang. Kurasa mereka akan terus membeli unta di sana. Ternakmu akan punya tempat tinggal selama beberapa tahun. Kata pria itu cepat-cepat. Dalam 2 tahun terakhir, penjualan camel sedang lesu karena lingkungan yang tidak mendukung. Untuk masalah ini, Zhao Ping berkeliling meminta bantuan dan melakukan penjualan. Sekarang saya mengertakkan gigi dan bertahan setiap hari, dan sekarang saya akhirnya bisa mengatasi semua kesulitan. Apa yang kau lakukan? Unta sebelumnya hanya dijual seharga 25.000 yuan. Jika saya tahu bahwa orang yang membeli unta itu adalah seorang bintang, unta ini pasti akan berharga setidaknya 10.000 yuan lagi. Dan saya akan mendapatkan kembali uang saya setidaknya selama 2 tahun. Zhao Ping meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan sedikit penyesalan. Tambahkan saja 10.000. Pasar belum pulih. Pria itu tertegun. Harga unta di pasaran saat ini sebetulnya hanya berkisar antara 20.000 sampai 30.000, sedangkan dijual seharga 25.000 sebenarnya. Tidak seberapa. Jangan khawatir, desa Binghu tidak punya kedok dan toko. Siapa lagi yang bisa memberi mereka unta selain aku? Jadi, kalau mereka beli unta lagi, saya akan naikkan harganya. Saya nggak bisa biarin mereka makan daging. Saya bahkan nggak bisa minum supnya. Zhao Ping sepertinya menyadari apa yang dipikirkan temannya. Iya. Segera melambaikan tangannya untuk menenangkan pria itu. Setelah jeda, Zhao Ping menambahkan. Ngomong-ngomong, para selebritas ini tidak kekurangan uang. 10.000. Di mata mereka, 20.000 yuan itu hampir sama dengan beberapa ratus yuan kita, dan kurasa dia pasti menghasilkan banyak uang dengan bernyanyi di perkemahan. Jadi, hal ini pasti bisa dilakukan. Bab 95. Tidak ada rumah kedua? Selebritas itu kaya. Kalau begini, kamu bisa menghasilkan banyak uang tahun ini, kata pria itu segera. Sejujurnya, selama saya masih bisa menghasilkan uang, saya tidak akan melakukannya setelah unta-unta ini selesai diolah. Saya akan mencari bisnis lain. Zhao Ping tersenyum dan melambaikan tangannya. Meski dia bilang dia tidak begitu bagus, semua orang bisa melihat kebanggaan di wajahnya. Ding ding ding. Tepat ketika pria itu ingin mengatakan sesuatu lebih lanjut, ponsel Zhao Ping tiba-tiba berdering. Mengambilnya dan melihatnya. Zhao Ping segera berkata kepada pria itu. Terserah apa katamu. Panggilan selebritas itu datang, dan 9 dari 10 kali, dia harus memesan unta. Wah! Pasti sekarang lalu lintas di platform video pendek sedang ramai. Orang-orang pun ikut-ikutan. Pria itu mengangguk. Baiklah, saya akan menerima teleponnya, kata Zhao Ping, lalu dia berdiri santai, mengangkat telepon dan berjalan keluar pintu. Setelah sekitar beberapa menit,
Zhao Ping kembali lagi. Bagaimana kabarnya? Sudah pesan berapa kepala? Ada 10? Melihat hal ini, pria itu bertanya dengan cepat. Saya ingin 10 kepala, tapi saya belum memesannya. Zhao Ping melambaikan tangannya. Tidak ada reservasi? Bintang ini bilang dia harus membicarakannya dengan Tuan Zhongdi. Perkemahan dan menghubungi saya setelah diskusi selesai. Berdiskusi? Gak masalah. Ya, selain 10 unta sekaligus, aku tidak bisa menemukan yang lain di kota Jiuge yang bisa menyediakan 10 unta sekaligus. Zhao Ping mengangguk dengan yakin. Pasti itu. Pada saat yang sama, Yancheng, rumah sakit afiliasi Universitas Yancheng. Lantai 3, lounge. Dokter yang bertugas, si Lenian, sedang bersandar di kursinya. Sambil menonton video pendek. Isi video pendek itu tak lain adalah Sui Yutian yang sedang duduk bernyanyi di kursi roda di depan api unggun. Berkat video pendek, unta panggang, dan beberapa media swadaya yang sengaja membesar-besarkan hal ini. Nyanyian Sui Yun yang berirama sedih telah menjadi topik hangat dalam berita hiburan. Sebagai penggemar setia Sui Yun, si Lenian secara alami akan memperhatikan data besar setelah data tersebut diunggah. Sui Yun tetaplah Sui Yun. Meski duduk di kursi roda, kemampuan menyanyinya tetap sama seperti dulu. Dan sekarang perkemahan danau es semakin baik. Mereka bahkan mengadakan pesta api unggun untuk turis. Berkata pada dirinya sendiri. Lenian melirik judul video itu dengan sedikit jijik. Apa artinya menjadi seorang penampil yang putus asa? Sui Yun jelas sedang memulihkan diri di sana, tetapi dia digambarkan seperti ini oleh media yang tidak bermoral ini. Setelah beberapa saat, ketika Lenian meletakkan teleponnya dan berdiri untuk meregangkan tubuhnya dan berencana untuk pergi bertugas, Tong Sui bergegas ke ruang tunggu dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Lausi, cepatlah dan lihat. Tong Sui berkata dengan tergesa-gesa ketika dia melihat si Lenian. Ada apa? Ekspresi wajah si Lenian berubah dan dia mengira itu adalah pasien sakit kritis yang dikirim dari departemen. King dan direktur kantor Zhang sedang bertengkar. Tong Sui menarik lengan baju si Lenian dan hendak berjalan keluar. Ah, istriku dan Zhang Hong bertengkar? Kenapa? Si Lenian langsung mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata direktur Zhang. Saya tidak tahu detailnya. Saya hanya mencoba membujuk King. Tetapi dia tidak bisa membujuknya lagi. Tolong bujuk dia untuk datang dulu dan tunggu sampai dia tenang. Tong Sui menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Si Lenian melepas stetoskop yang masih tergantung di lehernya dan berjalan menuju kantor terlebih dahulu. Sekitar 3 menit kemudian, si Lenian dan Tong Sui datang ke kantor administrasi. Saya melihat Song King Zeng berdebat dengan seorang wanita berusia 50-an, wajahnya merah dan telinganya merah, dan ada air mata di wajah Song King, seolah-olah dia baru saja menangis. Ada apa? Si Lenian melirik wanita parubaya itu terlebih dahulu, lalu menatap istrinya Song King. Dia sengaja membuat masalah dengan mengatakan bahwa faktur liburan kami tidak pantas dan tidak sesuai, dan dia menolak menandatanganinya untuk kami. Melihat suaminya, keluhan Song King tiba-tiba meledak, dan air mata mengalir di matanya. Apa? Fakturmu benar-benar tidak pantas. Apa kau masih ingin aku menandatanganinya? Di seberang meja, wanita itu melirik si Lenian dengan dingin. Tidak, Direktur Zhang. Liburan kita sesuai dengan peraturan rumah sakit, dan tidak ada masalah. Lagi pula, sepertinya menjadi tanggung jawab keuangan rumah sakit untuk meninjau apakah faktur itu sesuai dan memiliki tidak ada hubungannya denganmu. Si Lenian pertama-tama menenangkannya. Song King kemudian menatap wanita di seberangnya. Ini tidak ada hubungannya denganku?
Haha, apa yang kau katakan? Benar-benar lelucon. Jika aku tidak meninjau pesanan ini terlebih dahulu dan menyerahkannya ke Departemen Keuangan, apa yang akan terjadi pada Departemen Keuangan jika terjadi kesalahan? Akankah kamu mengambil tanggung jawab ini untukku? Wanita itu menyipitkan matanya. Oke, Direktur Zhang bilang faktur kita tidak sesuai. Apa yang tidak sesuai? Apa karena surat rumah sakitnya yang tidak sesuai? Atau apa? Si Lenian menarik napas dalam-dalam. Terlihat sekali si Lenian ingin meledak dan akhirnya menyerah. Aku menahannya. Boleh saja mencarinya, tapi saya tidak tahu apakah faktur-faktur ini asli atau tidak. Saya harus memeriksa dulu apakah perusahaan catering yang menerbitkan faktur-faktur itu asli. Siapa tahu Anda yang membeli faktur-faktur itu? Wanita itu melirik sekilas. Formulir penggantian biaya di meja, katanya. Namun setelah mendengar alasan yang diberikan oleh wanita tersebut, kemarahan si Lenian memuncak. Pada saat ini, kamu sudah memverifikasi unit penagihannya? Zhang Hong, percuma saja kalau kamu bilang begitu. Kalau kamu tidak mau menyetujuinya, bilang saja. Apa yang memverifikasi keaslian unit faktur? Jika demikian, semua orang pasti akan berhenti melakukan perjalanan bisnis. Saat mengganti biaya menginap di hotel, Anda harus memeriksa apakah hotel tersebut memang ada. Ini adalah kasus umum mencari masalah. Enggak mau mengkritik? Beraninya aku, kalian berdua, begitu agresif? Wanita itu menjawab dengan marah. Agresif? Aku berhenti. Bukankah terakhir kali kau membiarkan kerabatmu menyerobot antrean untuk mendapatkan tempat tidur? Kenapa kau berpura-pura menjadi aku di sini? Song King, ayo pergi. Entah dia sudah lama merasa dirugikan atau wanita itu kalimat terakhir ini menyentuh inti permasalahan si Lenian. Setelah memarahi wanita itu, si Lenian berbalik, menendang pintu hingga terbuka, dan menarik Song King keluar dari kantor. Dengar, jangan biarkan siapapun mengeluh tentang ketidaksesuaian faktur itu. Kalau kalian tidak mau, lalu siapa yang kalian ancam? Seolah-olah rumah sakit afiliasi Universitas Yancheng telah meninggalkan kalian berdua dan belum melupakan masa lalu. Ledakan amarah si Lenian yang tiba-tiba membuatnya takut. Wanita itu tersentak. Jelas sekali. Dia tidak menyangka si Lenian akan seperti ini, atau wanita itu mengkhawatirkan sesuatu. Melihat sosok si Lenian dan Song King yang pergi, suaranya jelas jauh lebih pelan dari sebelumnya. Lausi, Lausi. Di sisi Tong Sue melirik wanita parubaya itu dengan penuh arti sebelum berbalik dan mengejarnya. Saat matahari terbenam, sisa-sisa cahaya matahari terbenam menyinari desa Binghu, membuat desa Binghu tampak lebih cantik. Karena pesta api unggun tadi malam, desa Binghu lebih ramai daripada hari-hari lainnya hari ini. Ada orang-orang yang datang khusus untuk berkemah dan bahkan datang untuk melihat Sue Yutian. Oleh karena itu, perkemahan terbuka dan Yuan sudah penuh sejak awal, dan ada antrian panjang di depan kantin, dan rak-rak di kantin hampir kosong. Secara logika, keempat penduduk desa Binghu seharusnya bahagia seperti ini. Tapi saat ini, Susing, kediaman Yuan, mengerutkan kening dan menatap Sue Yutian. Apa? Unta harganya 35.000? Harganya bisa naik jadi 10.000? Zhong Ruofei juga duduk di sebelah Susing, dan wajah Zhong Ruofei juga menjadi gelap. Bab 96. Membeli lebih banyak tanah. Ya? Sue Yutian mengangguk. Terakhir kali jumlahnya 25.000, dan beberapa hari kemudian meningkat menjadi 10.000. Bukankah sudah jelas dia ingin membunuh kita? Pemasok unta ini bisa masuk daftar hitam. Mulai sekarang, kita di desa Binghu pasti tidak akan menggunakan apapun darinya.
Terkonfirmasi. Zhong Ruofei di samping tidak dapat menahannya dan berkata, dia telah bertemu dengan banyak pengusaha sebelumnya. Dan siapapun seperti ini pada dasarnya akan dimasukkan ke daftar hitamnya. Jangan pernah berpikir untuk berbisnis setengah sen dengannya di masa mendatang. Mungkin bos ini melihat video pendek perkemahan kami, jadi dia menaikkan harga sementara untuk mendapatkan penawaran eksklusif. Susing perlahan bersandar di kursinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita punya banyak pesanan. Sekarang, setelah beberapa saat, Sue Yutian menggosok alisnya dan berkata dengan sedih. Sejujurnya, dia tidak marah meskipun para wartawan gosip meneleponnya pagi ini untuk melecehkan dan menyesatkannya dengan berbagai cara, tetapi ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat dia terima. Saudara Sue, apakah kamu sudah menghubungi Ostrik? Setelah berpikir sejenak, Susing memandang Sue Yutian. Ostrik? Belum. Bukankah kita punya 7 anggota tim besar di sini? Unta adalah prioritas utama. Aku ingin menunggu sampai masalah unta selesai sebelum mengonfirmasi Ostrik. Sue Yutian menggelengkan kepalanya. Oh, jadi waktu kamu menghubungi Camel terakhir kali, kamu cuma menghubungi satu perusahaan? Atau cuma perusahaan ini yang bisa memasok unta untuk kita dalam jangka waktu lama? Setelah tenang, wajah Zhong Ruofei menjadi semakin muram. Saya menghubungi beberapa perusahaan terakhir kali. Tapi hanya perusahaan ini yang punya unta terbanyak. Sue Yutian segera berkata. Bagaimana kalau bertanya dulu ke perusahaan lain? Mengumpulkan unta-unta dari perusahaan-perusahaan ini seharusnya bisa mengatasi masalah ini untuk sementara waktu. Mengatasinya memang mungkin, tapi bukan solusi jangka panjang. Siapa tahu para petani ini terhubung? Kalau ada kenaikan harga. Sementara lagi, kami akan tetap sangat pasif. Setelah keheningan yang panjang, Susing berdiri dan membuat secangkir teh untuk mereka berdua. Semua orang tahu bahwa Susing sangat tidak bahagia sekarang. Itu bukan solusi jangka panjang. Zhong Ruofei memikirkannya dan menatap Susing. Xiao Su, kalau tidak berhasil, ayo kita bangun peternakan unta. Sendiri dan beternak hewan lain yang bisa dipanggang, jadi kita tidak perlu pergi ke para petani itu. Menanam sendiri? Susing meletakkan cangkir teh di depan mereka berdua. Saya baru saja memikirkan hal ini, tetapi lahan yang kita miliki sekarang terbatas, dan cita rasa peternakan pembiakannya kurang enak. Kemungkinan besar ini akan memengaruhi lokasi perkemahan. Kalau kita tidak punya cukup tanah, bolehkah kita membelinya? Nanti kita bangun peternakan pembibitan langsung di luar desa. Sue Yutian tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Di sisi membeli lebih banyak tanah, Susing dan Zhong Ruofei tanpa sadar menatap dinding di seberang ruang tamu. Ada peta besar desa Binghu tergantung di sana, yang menunjukkan semua wilayah administratif dalam jarak 300 km dari desa Binghu. Wah! Meskipun perkemahan kita baru saja populer, pembangunannya masih jauh dari selesai, jadi tanah di sekitarnya sekarang sangat murah. Tapi kalau kami ingin membelinya lagi setelah perkemahan kami selesai, kami mungkin harus membayar harga yang mahal. Sue Yutian juga melihat peta topografi desa Binghu. Berdasarkan tren terkini di Binghu Campground, kami tidak hanya menunggu untuk berpuas diri setelah menyelesaikan Menara Bangau. Pasti akan terus meningkatkan dan memperkaya desa Binghu di masa mendatang. Hal yang paling penting adalah dia sekarang sudah benar-benar jatuh cinta pada Ice Lake Village. Jadi dia tidak berencana untuk pergi lagi. Itu benar. Setelah beberapa saat, Susing mengangguk. Saya pikir tidak ada seorang pun di desa Binghu saat itu, dan dia hanya menghabiskan 500.000 untuk membeli tanah ini. Namun jika pada saat itu ada perkemahan, 500 juta yuan pasti tidak akan tersedia. Jika kita terus membeli tanah, harganya pasti akan naik. Tapi saat ini kami tidak punya banyak arus kas untuk membeli tanah. Zhong Ruofei ragu-ragu.
Kita bisa tanya dulu. Kita bisa pelan-pelan cari solusi untuk masalah uang ini. Lagi pula, pom bensin kita sekarang sudah beroperasi. Staf di sana hari ini bilang kita berdua hampir terlalu sibuk. Sue Yutian berkata lagi. Pom bensin? Plus tempat perkemahan. Xiao Su, kebetulan aku harus pergi ke kota Jiuge untuk membeli perlengkapan besok. Bagaimana kalau aku mampir ke departemen terkait untuk menanyakan tentang pembelian tanah dan pengajuan permohonan peternakan? Setelah memikirkannya, Zhong Ruofei lihatlah Susing. Karena banyaknya orang dalam 2 hari terakhir, konsumsi di kantin. Dan kantin sangat tinggi. Terutama bir, minuman dan rokok, yang hampir kehabisan stok hari ini. Boleh saja bertanya. Ngomong-ngomong, selain bertanya tentang tanah di sekitar desa kita, aku juga bertanya tentang area danau es. Kalau bisa kita kemas bersama. Pikiran Susing bergerak. Dan dia benar-benar ingat daerah di dekat danau es yang panjangnya sekitar 10 kilometer. Bentuk lahan yadan yang luas di atas air. Kemudian dia berdiri dan menghampiri peta, lalu memberikan perkiraan lokasi kepada Zhong Ruofei. Oke. Zhong Ruofei mengangguk. Sejak dia membangun pompa bensin itu, dia masih berhubungan dengan pemimpin perusahaan petrokimia kota Jiuge, dan dia benar-benar tidak dapat menemukan orang ini. Pada tingkat tertentu, beberapa hubungan sebenarnya saling terhubung. Mengenai masalah unta dan burung unta saudara Sue, silakan hubungi investor retail lainnya terlebih dahulu dan urus pembangunan 7 grup ini terlebih dahulu. Berbalik, Susing memandang Sue Yutian lagi. Sebenarnya, baik membeli tanah maupun mengajukan permohonan untuk peternakan pembibitan, semuanya merupakan urusan lanjutan. Prioritas utama adalah memanfaatkan gelombang lalu lintas ini dan meningkatkan reputasi serta layanan perkemahan terlebih dahulu. Oke. Sue Yutian mengangguk. Dengan cara ini, mereka bertiga mengobrol tentang rincian lainnya sebelum mereka bubar. Tanpa disadari, waktu sudah menunjukkan pukul 7.30 sore, dan Susing tiba di lokasi pembangunan Menara Bangau sambil membawa 2 kotak makan siang. Hari ini adalah hari ketiga pembangunan resmi Menara Stork. Sebagian besar lubang pondasi besar telah digali. Dengan kata lain, ada pagar konstruksi di sekelilingnya dan tanah limbah diangkut langsung keluar desa oleh truk sampah melalui jalan lain. Jika tidak, untuk proyek sebesar itu, wisatawan yang tinggal di Yuan pasti penasaran untuk datang dan melihat apa yang sedang terjadi. Paman Liu, terima kasih atas kerja kerasmu. Beberapa menit kemudian, Susing meletakkan kotak makan siang di depan Liu Ming. Liu Ming telah mengikuti Menara Guan Kue selama 2 hari terakhir. Dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan apapun di luar. Kerja keras? Suatu kehormatan bagi saya untuk membangun menara Bangau dengan tangan saya sendiri. Saya penasaran, apakah teman Anda punya manuskrip arsitektur lain yang mirip dengan ini? Liu Ming mengambil kotak makan siang itu secara alami. Ini. Susing terdiam sesaat ketika dia menyebutkan teman-temannya. Dan kemudian mengganti topik. Paman Liu, menurutmu berapa orang yang cocok untuk ditambahkan di sini sekarang? Kemarin, kegiatan membangun tim bernilai 800.000 yuan, dan tidak ada masalah dengan arus kas. Tambahkan seseorang? Liu Ming menggosok tangannya dan melaporkan suatu angka. Jika kita menambah orang, bagaimana kalau menambahkan 2 mixer? 2 derek besar, dan 20 pekerja? Awalnya dia berpikir untuk menggunakan tower crane secara langsung. Tetapi dengan kemajuan proyek saat ini, hal itu tidak diperlukan. Jadi dia tidak menyebutkannya. Baiklah, aku akan menghubungimu besok. Susing mengangguk. Dia sekarang yang bertanggung jawab atas masalah ini. Ngomong-ngomong, Xiao Su, kita mungkin harus mendaftarkan perusahaan konstruksi lain kali ini. Setelah jeda, Liu Ming menatap Susing lagi.
Perusahaan konstruksi? Ya. Gedung 3 lantai yang kita bangun sebelumnya dan struktur. Bangunan Yuan tidak memenuhi standar bangunan saat ini, jadi kita bangun saja. Tapi konstruksi baja beton internal menara store sangat besar. Kalau tidak masuk akal untuk mendaftarkan perusahaan konstruksi. Adapun badan hukum perusahaan konstruksi tersebut. Saya adalah pembangun kelas 1 dan pemulih bangunan kuno tingkat khusus Yakuo, jadi tidak ada masalah dalam mendirikan perusahaan. Ini, Liu Ming segera menjelaskan. Satu kode sama dengan satu kode. Lagi pula, orang-orang akan tinggal di sana di masa depan, dan prosedur hukum dapat mencegah populasi desa Binghu menjadi terlalu padat. Paman Liu, ini bukan masalah, asalkan Anda memenuhi syarat. Setelah memikirkannya, Susing segera mengangguk. Setelah pertimbangan yang cermat, tampaknya desa Binghu membutuhkan perusahaan konstruksi sekarang. Jika tidak, banyak hal akan menjadi tidak jelas. Ding ding ding. Namun, tepat ketika Susing ingin mengatakan sesuatu lagi, ponselnya tiba-tiba berdering. Ketika dia mengambilnya dan melihatnya, Susing tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Bab 97. Pembentukan Departemen Sumber Daya Manusia. Setelah memberi anggukan pada Liu Ming, Susing berbalik ke samping dan menjawab telepon. Halo, Dr. Si. Susing terkejut karena panggilan itu dari si Lenian. Meskipun dia pernah bertemu dengan si Lenian terakhir kali karena masalah faktur dan Sue Yutian, Susing berpikir bahwa mereka pasti akan berpisah di masa depan dan tidak akan ada kontak lebih lanjut. Mendadak, dia menerima telepon dari si Lenian lagi. Halo, Sekretaris Su. Apakah Anda sedang sibuk? Saat berikutnya, suara si Lenian yang agak tumpul terdengar dari telepon. Ini akan baik-baik saja. Susing melihat kembali ke lubang pondasi lokasi konstruksi di kejauhan. Oh, baiklah, Su Zishu. Apakah Sueyun masih akan bernyanyi bersamamu lain kali? Setelah jeda, si Lenian bertanya. Ya? Susing mengangguk. Jika Anda ingat dengan benar, ketika si Lenian pergi terakhir kali, Sue Yutian belum secara resmi bergabung dengan desa Binghu. Dan Yuan belum secara resmi membuka pintunya untuk menyambut tamu. Sekarang Sue Yutian sudah menjadi penduduk desa Binghu dan memiliki 3% saham dividen pariwisata budaya Binghu. Dan telah pindah ke Yuan, dia tentu tidak akan pergi lagi. Baiklah, bisakah kamu memesankan tempat berkemah untukku terlebih dahulu? Aku akan pergi ke desa Binghu lusa. Mengambil napas dalam-dalam, si Lenian berkata dengan suasana hati yang sedih. Pesan tempat berkemah? Dr. Si, di mana Anda? Susing mengerutkan kening. Kalau tidak salah ingat, kurang dari setengah bulan sebelum dan sesudah si Lenian meninggalkan desa Binghu. Kunjungan ini seharusnya bukan untuk wisata. Dan nadanya berbeda dari sebelumnya. Saya hanya ingin tinggal di sana sebentar dan mendengarkan Sue Yun bernyanyi. Setelah beberapa saat, suara berat si Lenian terdengar lagi. Baiklah kalau begitu. Aku akan menyimpan tempat berkemah untukmu. Mendengar hal ini, Susing setuju tanpa bertanya lebih lanjut. Oke, terima kasih. Kami akan menghubungi Anda setelah sampai di sana. Oke. Apa yang terjadi? Dokter Si sepertinya ada masalah. Setelah menutup telepon, Susing bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung, lalu datang lagi ke Liu Ming. Paman Liu, tidak ada yang salah dengan perusahaan konstruksi terdaftar yang baru saja Anda sebutkan. Biarkan Departemen Keuangan menindaklanjuti masalah ini besok. Susing menatap Liu Ming. Seperti yang dikatakan Liu Ming, jika sebuah perusahaan konstruksi ingin berbisnis, seharusnya lebih formal. Anda dapat menghindari mengatakan kebenaran. Oke. Aku cuma mau tanya, apa Departemen Keuangan bisa sibuk? Kita
Punya banyak tamu di perkemahan 2 hari ini. Sambil mengangguk, Liu Ming melirik ke arah bangunan kecil itu. Meskipun keuangan SPBU bersifat independen, situasi hari itu harus diringkas ke sisi keuangan pariwisata. Budaya Binghu pada pukul 8 setiap malam, serta pendapatan dari kantin dan yuan. Semuanya ditangani oleh seorang akuntan. Kalau kamu terlalu sibuk, pikirkan cara untuk merekrut orang lain. Dan saya rasa kalau kamu benar-benar ingin mendaftarkan perusahaan konstruksi, kamu juga butuh perusahaan pembiayaan independen. Susing melambaikan tangannya. Sekarang semua akun pembelian bahan bangunan ditangani dari perkemahan. Jika dibuat akun terpisah, biaya konstruksi di sini akan lebih jelas. Di masa mendatang, upah para pekerja tersebut juga dapat dibayarkan langsung dari rekening perusahaan konstruksi. Merekrut akuntan lain, ekspresi wajah Liu Ming berubah. Setelah memikirkannya sejenak, dia segera menambahkan, Xiao Su, karena kita sedang merekrut staf keuangan, bisakah kita juga merekrut 2 penjaga keamanan? Petugas keamanan? Ada masalah di lokasi konstruksi? Susing sedikit mengernyit. Karena tempat kami sangat terpencil, untuk sementara lokasi konstruksi tidak ada masalah, tetapi hari ini banyak turis yang menarik pagar konstruksi. Para pekerja sudah beberapa kali mencoba membujuk kami, tetapi tidak berhasil. Saya pikir akan lebih mudah jika menyewa 2 orang penjaga keamanan. Liu Ming mengangguk. Dia telah bekerja di industri ini selama bertahun-tahun, dan dia tahu semua tentang trik di lokasi konstruksi. Jika lokasi konstruksi tempat penyimpanan bahan bangunan di kota, penjaga keamanan harus bergantian menjaganya. Jika tidak, beberapa bahan bangunan pasti akan kekurangan. Baiklah, aku akan ke sana dan membicarakannya dengan saudara Zhong nanti. Kebetulan dia akan pergi ke pasar Jiuge besok. Susing segera menjawab. Bulan berada di puncak pohon. Atau karena sisa desa Binghu telah hancur dan tidak banyak pepohonan, kicauan jangkrik yang sesekali terdengar membuat Yuan lebih nyaman dan tenang. Daftarkan perusahaan konstruksi dan rekrut seorang akuntan dan 2 penjaga keamanan. Zhong Ruofei menatap Susing dan menyentuh dagunya. Di gedung samping. Apakah besok sudah terlalu malam? Kenapa kamu tidak mengajak akuntan Ju ke pasar Jiuge besok? Susing ragu-ragu. Kalau dipikir-pikir lagi, Zhong Ruofei besok ada banyak yang harus dilakukan, dan agak stres kalau sendirian. Jika itu perusahaan konstruksi terdaftar, Anda harus membawa akuntan Ju, tetapi saya bertanya-tanya apakah kita perlu merekrut lebih banyak orang di sini? Setelah beberapa saat, Zhong Ruofei memandang Susing. Apakah ini kegiatan membangun tim? Susing berpikir serius. Baiklah. Kalau lain kali kita terus membangun tim berkemah dan barbecue, kita akan butuh 2 ahli barbecue khusus, ditambah 3 penjaga keamanan yang khusus menangani aktivitas malam. Zhong Ruofei mengangguk. Faktanya, saat tim building malam itu, suasananya tampak hidup. Namun kenyataannya agak ricuh. Ada banyak pengemudi truk berat yang menonton kesenangan di belakang mereka dan berpartisipasi di dalamnya. Meskipun saya sedang teler waktu itu, semua orang menganggap itu tidak masalah. Tapi perkemahan seharusnya bertanggung jawab atas pelanggannya. Bagaimana jika ada sesuatu yang hilang? Saat itu tersiar kabar bahwa reputasi perkemahan itulah yang hancur. Totalnya ada 2 ahli barbecue, 5 petugas keamanan, dan seorang akuntan dari perusahaan konstruksi. Susing diam-diam menghitung dalam benaknya. Tanpa disadari, jumlah orang di desa Binghu semakin banyak. Ada 4 penduduk desa setempat, 1 penjual di kantin, 2 di kantin, 1 koki, 2 asisten juru masak, 6 pelayan di Yuan dan perkemahan, dan 2 di pom bensin. Dan seorang akuntan. Apabila jumlah orang yang direkrut kali ini ditambah 8 orang, maka jumlah pegawai tetap pariwisata budaya Danau Es
menjadi 23 orang. Skala ini tidak kalah dengan skala perusahaan kecil. Ya? Ngomong-ngomong, Saudara Song, sebaiknya rekrut beberapa anak muda yang baru pensiun dari militer saat merekrut satpam. Kami bisa memberimu gaji yang lebih tinggi. Setelah memikirkannya, Susing berkata lagi. Meskipun apa yang dikatakan Liu Ming barusan sangat samar, Susing sudah tahu maksudnya. Tidak akan berhasil jika dia merekrut beberapa orang tua. Oke. Zhong Ruofei mengangguk dengan berat. Faktanya, Zhong Ruofei juga berpikir demikian. Jika dia merekrut 56 orang tua itu, lebih baik dia tidak merekrut mereka. Keamanan sebenarnya adalah posisi yang sangat penting dalam perusahaan. Ini jelas bukan jenis komentar merendahkan yang tak ada habisnya di internet. Saudara Zhong, tunggu sampai rekrutmen ini kembali. Bagaimana kalau kita membentuk Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengurus rekrutmen karyawan, penghitungan gaji, kehadiran, dan sebagainya? Kalau tidak, saudara mungkin akan sangat lelah sendirian. Setelah beberapa saat, Susing memandang Zhong Ruofei yang tampak lelah. Mari kita bicarakan keadaannya lagi. Zhong Ruofei tidak banyak beristirahat selama periode ini. Iya. Sibuk dengan berbagai hal di perkemahan sepanjang hari. Tidak apa-apa untuk waktu yang singkat, tetapi tidak baik untuk waktu yang lama. Penduduk desa dan karyawan desa Binghu juga perlu istirahat dan tidak dapat terus bekerja. Departemen Sumber Daya Manusia? Saya sebenarnya sudah lama memikirkan ini, tetapi belum pernah menemukan kandidat yang tepat. Sumber daya manusia adalah posisi yang sangat penting. Zhong Ruofei mengambil cangkir teh dan menyeruputnya. Tidak bisakah kita merekrutnya langsung dari kota Jiuge? Melihat Zhong Ruofei seperti ini, ekspresi Susing berubah. Xiao Su, aku jujur saja. Aku mengalami kerugian besar dalam hal sumber daya manusia saat itu, jadi aku ingin menunggu. Jika masih ada orang yang bersedia mendaftar sebagai penduduk tetap di desa, mereka akan dipilih langsung dari penduduk desa. Setelah lama terdiam, kata Zhong Ruofei. Lalu dia menatap Susing. Bab 98. Efek bintang. Yah, jangan terlalu lelah, tubuhmu adalah modalmu. Melihat Zhong Ruofei tenggelam dalam kenangan, Susing akhirnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Ada beberapa hal yang tidak diketahui orang lain, tetapi ia tahu. Betul. Hanya Zhong Ruofei yang mampu mengatasi rintangan di hatinya ini, dan tidak ada orang lain yang dapat membantunya. Ya? Tak ada kata-kata lagi sepanjang malam. Keesokan harinya, di kantor Jalan Selatan di Kabupaten Asai, Li Mei kembali ke tempat duduknya dengan teh hangat yang baru diseduhnya. Ding ding ding. Tepat ketika Li Mei hendak menyalakan komputer, telepon selulernya tiba-tiba berdering. Hah? Setelah mengambilnya dan melihatnya, Li Mei mengerutkan kening, lalu keluar dari kantor dan menjawab. Telepon. Halo, ayah kedua. Ternyata panggilan itu dari ayah kedua Li Mei. Xiao Mei, apakah kamu akan bebas dalam 4 hari? Saat berikutnya, suara ayah kedua Li Mei terdengar di telepon. 4 hari lagi? Ada apa? Selama masih akhir pekan, nggak akan terjadi apa-apa. Li Mei bertanya dengan heran. Itu saja. Terakhir kali aku bilang, gadis lulusan sekolah kedokteran itu ingin mengunjungi desa Binghu. Suara ayah kedua Li Mei datang dengan cepat. Ah, gadis itu akan pergi ke desa Binghu 4 hari lagi? Bukankah terakhir kali kamu bilang dia akan jalan-jalan? Dia baru akan kembali sebulan lagi. Li Mei tidak dapat menahan diri untuk berkata. Faktanya, dia masih memikirkan hal ini tadi malam. Sungguh sulit baginya untuk merasa tenang apabila masalah dokter desa tidak dapat diselesaikan. Ya, awalnya saya berencana untuk pergi ke selatan, tetapi ketika
Saya menonton video pendek kemarin malam, saya menemukan video seekor unta utuh yang dipanggang di desa Binghu. Dan saya juga melihat selebriti bernama Sueyun. Jadi saya ingin pergi dan melihat-lihat terlebih dulu. Ngomong-ngomong, aku lebih tertarik dengan nada bicaranya. Selama kamu bicara baik-baik dengannya, seharusnya tidak ada masalah. Untuk tetap di sana. Ayah kedua Li Mei dengan cepat menjelaskan. Ah, jadi karena ini. Li Mei tidak dapat menahan diri untuk tidak melengkungkan bibirnya. Saat ini, 2 hari telah berlalu sejak video nyanyian Sueyun, dan popularitas di tempat-tempat di selatan telah menghilang. Lagi pula, Sueyun adalah bintang yang sudah tidak bersinar lagi. Tetapi bukan bintang yang populer. Namun di kota Jiuge, video Sueyun yang sedang bernyanyi masih masuk dalam daftar berita hangat lokal. Sedemikian rupa sehingga semua penduduk setempat yang memutar video pendek tahu bahwa ada bintang di desa Binghu. Justru karena kejadian inilah banyak saudara, teman, bahkan pemimpin yang sering menghubunginya. Lihatlah. Ayah kedua Li Mei bertanya ragu-ragu. Ayah kedua, menurutmu ini akan berhasil? Aku akan coba menghubungi mobil dulu. Kalau bisa menghubungi mobil, aku akan pergi. Setelah memikirkannya, Li Mei berkata, bagaimanapun, ada baiknya gadis ini bisa pergi ke desa Danau Es untuk melihatnya. Hubungi C? Tidak. Asal kamu punya waktu. Ayah kedua Li Mei segera menjawab. Ah, kamu nggak butuh mobil? Bagaimana kamu bisa ke sana? Li Mei menggaruk kepalanya tanpa sadar. Tidak ada bus antar jemput langsung ke desa Binghu di Kabupaten Asai. Karena alasan inilah warga di daerah tersebut relatif tenang. Mereka tidak hanya naik bus antar jemput atau bus ke desa Binghu untuk menyaksikan keseruannya. Aku akan mengantarnya ke kantor kabupaten dulu, menjemputmu, lalu pergi ke desa Binghu. Ayah kedua Li Mei menjelaskan. Ah, kamu mau mampir? Li Mei tertegun lagi. Ya, sebenarnya aku ingin bertemu Sueyun, dan ngomong-ngomong, aku juga ingin mendapatkan tanda tangan kakakmu. Paman kedua Li Mei berkata sambil tersenyum. Baiklah, biar aku beritahu padamu. Li Mei tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke arah kantor. Dia harus mengatakan itu. Reputasi desa Binghu sekarang jauh melampaui semua desa alami di Kabupaten Asai, dan semua ini disebabkan oleh penduduk desa nomor 4 dari desa Binghu. Pada saat yang sama, tepat ketika Li Mei berencana untuk membawa gadis kecil lulusan sekolah kedokteran ke desa Binghu untuk melihat lingkungannya, provinsi baru, ibu kota provinsi, dan Urumqi. Di sebuah hotel mewah, Qin Susu sedang berbaring di tempat tidur dengan bosan menonton video pendek. Hah? Dan unta panggang utuh? Sueyun bernyanyi. Wow! Bangunan kecil ini sangat indah. Kenapa aku tidak menyadarinya saat aku datang? Ini. Tidak. Tempat seperti ini. Aku ingat. Itu. Saya mengambil Jalan Raya Nasional 215. Qin Susu tiba-tiba duduk tegak dan melihat konten video di ponselnya dan berkata pada dirinya sendiri. Sudah lebih dari sebulan sejak dia keluar kali ini. Dia pertama kali pergi ke kota Tufan, bermain di sana selama beberapa hari, kemudian melakukan perjalanan ke jalan raya selebriti internet Duku, dan akhirnya tiba di Urumqi, ibu kota provinsi baru. Saya hanya tinggal di hotel yang relatif mewah dan tidak pergi ke manapun. Setiap hari saya hanya makan, minum, dan menonton drama dan video pendek. Meski hari-hari terasa membosankan, bila kupikirkan untuk kembali dan menikah dengan lelaki yang 3 tahun lebih muda dariku dan belum pernah kutemui sebelumnya, aku hanya bisa menahannya. Apa-apaan ini? Kalau aku lihat bangunan dan tempat perkemahan seindah ini, aku pasti akan mampir dan menginap semalam. Tepat ketika Qin Susu hendak mempelajari video pendek ini, layar
Ponselnya tiba-tiba dalam sekejap, aplikasi video muncul. Hei Yuan, ada apa? Qin Susu segera terhubung ke panggilan video. Video itu dari sahabatnya Li Yuan. Selama lebih dari sebulan, hanya sahabatnya yang menghubunginya. Dan dia menyampaikan berita itu kepada orang tuanya. Susu, kamu sudah bangun? Saat berikutnya, Li Yuan muncul di layar. Sepertinya dia sedang berjalan di jalan. Saya bangun pagi, dan saya berencana untuk turun ke bawah untuk makan malam nanti. Qin Susu menyentuh perutnya. Selama masa itu, saya hidup seperti babi. Saya makan setiap hari. Ketika lapar dan tidur ketika kenyang. Oh, Susu, aku baru saja mendengar gosip dari seorang rekan kerja. Kalau itu benar, kamu tidak perlu berkeliaran di luar lagi. Kamu bisa pulang dengan selamat. Suara Li Yuan sedikit bersemangat. Ah, gosip macam apa? Bolehkah aku pulang? Jangan bohongi aku. Mendengar hal ini, Qin Susu juga menunjukkan ekspresi khawatir yang luar biasa namun segera menjadi sedikit lebih bingung. Sejujurnya, dia benar-benar tidak dapat menahannya lagi dan ingin kembali secepatnya, tetapi dia tidak dapat mengatasi rintangan psikologis. Akan sangat menyenangkan jika kita bisa kembali secepatnya. Jangan khawatir, dengarkan aku. Setelah jeda, suara Li Yuan terdengar lagi. Itu dia. Seorang teman saya kenal seorang karyawan Su Medical. Dan karyawan itu bilang kalau seluruh grupnya sedang viral. Putra. Ketua mereka kabur dari pernikahan. Ah. Melarikan diri dari pernikahan? Qin Susu tertegun sejenak, dan ekspresinya menjadi rumit. Su Medical Group hanya memiliki satu ketua. Jadi putra ketua yang disebutkan Li Yuan seharusnya adalah tunangan yang dipilih oleh orang tuanya, Su Xing. Dialah yang seharusnya melarikan diri dari pernikahannya. Ya, Su Xing juga berkata dengan kasar bahwa jika ayah Su dan ibu Su tidak memutuskan pertunangan, mereka tidak akan kembali ke grup medis Su. Sekarang masalah ini telah menjadi berita internal terbesar di grup medis Su. Li Yuan sedikit emosional. Sebelumnya, Qin Susu mengatakan bahwa Su Xing mungkin anak mama. Tapi, ternyata itu. Dia tidak dan bahkan lebih kejam dari Qin Susu. Jadi, apakah berita ini benar? Kenapa orang tuaku tidak merespons? Setelah sekian lama, Qin Susu bertanya lagi. Meskipun saya tidak berani mengatakan semuanya benar, itu sama sekali bukan tanpa dasar. Mengenai tidak adanya tanggapan dari paman dan bibi saya, mungkin ketua Su Medical Group tidak malu untuk memberitahu paman dan bibi saya, dan ingin menyimpannya untuk terakhir kalinya. Tapi saya rasa itu tergantung. Temanku bilang Su Xing ini sudah lama melihat fotomu, dan katanya dia tidak bereaksi sama sekali. Kalau dia memang tertarik padamu, dia tidak akan memaksa orang tuanya untuk memutuskan pertunangan. Li Yuan menjelaskan. Oh, kalau begitu, Qin Susu ragu-ragu, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Susu, bagaimana kalau begini? Kamu pergi dulu, dan aku akan meminta temanku untuk membantumu mencari tahu. Kalau memang begitu, kamu bisa langsung menjelaskannya kepada paman dan bibimu. Biarkan paman dan bibimu pergi menemui Direktur Su Medical. Tolong jelaskan situasinya. Dengan cara ini kedua keluarga tidak akan merasa malu, bukankah? Masalahnya akan terselesaikan dengan sempurna? Li Yuan mengungkapkan pendapatnya. Sepanjang jalan ke timur, pikiran Qin Susu tergerak, dan dia tiba-tiba teringat video yang baru saja ditontonnya. Ya, itu jelas lebih baik daripada kamu tinggal di Urumqi. Li Yuan berkata lagi. Bab 99. Kesenjangan pendanaan yang besar. Tidak apa-apa, kami bisa menghubungi Anda kapan saja. Setelah berpikir cukup lama, Qin Susu menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan. Baiklah, kapan kamu berencana berangkat? Apakah pemberhentian pertama dalam perjalanan pulang adalah kota Lan di provinsi Suqing?
Li Yuan sangat gembira saat mendengar Qin Susu setuju dan berkata, "Cepat-cepat. Perhentian pertama, aku ingin pergi ke perkemahan di provinsi." Su Qing yang kelihatannya menarik. "Ngomong-ngomong, kamu bisa bantu. Aku mencari tahu dulu. Aku akan menghubungi orang tuaku setelah. Aku benar-benar mencari tahu." Qin Susu mengatakan rencananya. "Tempat perkemahan di barat laut?" Li Yuan mengerutkan kening. "Tidak apa-apa. Aku sudah melihat video perkemahan ini. Kelihatannya perkemahan ini sangat kuat dan sepertinya tidak dikelola oleh bos biasa." "Tidak apa-apa." Qin Susu buru-buru menambahkan seolah dia tahu apa yang dikhawatirkan Li Yuan. "Kalau begitu, harap perhatikan keselamatanmu. Jangan khawatir." Dalam sekejap, matahari terbenam dan Desa Binghu. Suasana di depan kantin sangat ramai. Beberapa orang memotret. Matahari terbenam dan terkadang bersandar di pintu untuk bertanya, apakah akan ada kegiatan membangun tim unta panggang dan bermain salju malam ini? Akankah Hyun muncul dan bernyanyi lagi? Jika Anda melihat sekeliling, Anda dapat melihat orang-orang datang dan pergi. Termasuk para wisatawan yang menginap di perkemahan. Jumlah totalnya sedikitnya 2 hingga 300 orang. Belum lagi jumlah penduduknya yang permanen, jumlah penduduknya sendiri sudah melebihi jumlah penduduk kebanyakan desa asli di Kabupaten Asai. Lagi pula, seluruh Kabupaten Asai hanya berpenduduk lebih dari 10.000 jiwa. Orang-orang yang kami pekerjakan kali ini sudah hampir tidak mampu memenuhi kebutuhan, tetapi lain kali kami harus mempekerjakan lebih banyak orang. Pada saat ini, Su Xing baru saja keluar dari ruangan kosong di lantai 3. Bangunan kuno itu. Dia menoleh ke belakang dan mendesah pelan. Bangunan 3 lantai pertama yang dibangun memiliki total 12 kamar. Yang dapat menampung 24 karyawan berdasarkan standar 2 orang. Yang tinggal dalam satu kamar. Saat ini kami telah merekrut tepat 23 orang. Dan kita akan kekurangan 1 orang untuk mencapai kapasitas penuh. Tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa perkemahan itu tidak akan lagi merekrut orang? Saat saya pertama kali naik ke atas, pramuniaga di kantin berkeringat deras, menghitung barang, mengisi kembali barang, dan membayar. Tidak akan lama lagi. Kantin pasti harus menambah lebih banyak orang. Dan setelah Menara Bangau dibangun dan dioperasikan, pasti akan membutuhkan lebih banyak operator layanan daripada Yuan. Jika tidak berhasil, kita bisa membangun sebuah bangunan kuno kecil di seberang jalan sebagai asrama staf, dan juga bisa memblokir lokasi di belakangnya. Setelah beberapa saat hening, Su Xing berdiri di samping tempat tidur dan melirik 3 ruangan baja berwarna di seberang jalan. Rumah baja 3 warna itu masih sama seperti sebelumnya, tetapi di seberang rumah baja warna-warni itu telah dibuka ruang terbuka. Seluas lapangan sepak bola. Apalagi di sekeliling lahan terbuka ini telah ditanami pohon Sopora japonica Cina yang tingginya seukuran mulut mangkuk. Semua pohon Sopora japonica dibeli Su Xing dari sistem, dengan tingkat kelangsungan hidup 99,99%. Awalnya, ruang terbuka ini dimaksudkan untuk parkir truk-truk besar dan muatan besar. Namun sekarang setelah kami mengambil alih pembangunan tim dengan 7 ekor unta panggang utuh, kami hanya dapat menundanya untuk sementara. Faktanya, yang terbaik untuk asrama karyawan adalah gedung apartemen modern, karena satu gedung dapat mengatasi masalah akomodasi banyak karyawan. Tetapi sekarang arus kas perkemahan itu begitu tinggi sehingga mustahil untuk membangun gedung apartemen yang relatif mahal. Ding ling ling. Tepat ketika Su Xing hendak turun untuk melihat apakah ada masalah di kafetaria, ponselnya tiba-tiba berdering. Mengambilnya dan melihatnya. Su Xing segera menjawab telepon. Saudara Zhong. Ternyata panggilan itu dari Zhong Ruofei. Xiao Su, apakah kamu sibuk sekarang? Saat berikutnya, suara Zhong Ruofei datang dari sisi lain. Katakan padaku, Saudara Zhong. Xiao Su, begini.
Waktu aku datang, aku minta seseorang untuk bertanya kepadanya tentang peternakan dan pembelian tanah. Zhong Ruofei segera berkata, "Bagaimana kabarnya?" Susing tanpa sadar menoleh dan melirik ke arah Yuan. Siang hari ini, Sui Yutian akhirnya menghubungi 7 unta dan burung unta yang lepas, dan mereka dapat ditarik dengan truk. Besok. Namun hari ini, tidak ada seorang pun yang berani menjawab panggilan dari mereka yang ingin memesan unta panggang utuh untuk kegiatan team building. Namun jika masalah pertanian dapat diurus, saya bersedia menerima pesanan berapapun jumlahnya, dan saya tidak akan panik. Prosedur untuk peternakan pembibitan sangat sederhana dan dapat diselesaikan dalam beberapa hari. Jawab Zhong Ruofei. Bagaimana dengan tanahnya? Susing tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Ketika petugas terkait mendengar bahwa lokasinya dekat desa Binghu, mereka mengatakan tidak ada masalah, dan mereka dapat sepenuhnya membelinya sesuai rencana kami sebelumnya. Lahan tersebut juga dapat digolongkan sebagai lahan konstruksi. Itu saja. Zhong Ruofei ragu-ragu. Ketika pihak lain mendengar bahwa mereka ingin membeli tanah seperti ini di tanah tak berpenghuni, mereka sangat senang. Di mata mereka, sungguh suatu keajaiban bahwa tempat seperti itu dapat menghasilkan pendapatan finansial. Segala sesuatunya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Ada apa? Ekspresi Susing berubah. Sistem di kerajaan Xia berbeda dengan di bumi. Selama Anda membelinya, Anda akan diunggah ke dalam nota tanah nasional, dan Anda akan memiliki 100% hak milik. Itu seperti membeli pulau terpencil. Asal Anda membelinya, Anda dapat menggunakannya dengan yakin. Kalau tidak, Anda bahkan tidak perlu berpikir untuk membeli tanah. Harganya memang tidak terlalu bersahabat dengan arus kas perkemahan kami saat ini. Tentu saja, harganya masih sepadan. Gambarlah sebuah lingkaran dengan Yuan sebagai pusatnya, dan tempat kita akan berada dalam radius 40 km. Termasuk sudut danau Lenghu dan bentuk lahannya dan yang Anda sebutkan sebelumnya. Tentu saja, ini adalah tanah konstruksi, dan jika diklasifikasikan sebagai tanah pertanian, harganya akan lebih murah. Zhong Ruofei menarik napas dalam-dalam. Idenya sangat sederhana. Kalau mau beli sesuatu, belinya sekali saja. Kalau tidak, nanti akan ada masalah yang berlarut-larut dan harganya bisa jadi lebih mahal. Lahan pertanian tidak ada artinya. Anda tidak bisa bertani sama sekali di sini. Berapa harga tanah konstruksi? Susing bertanya setelah berpikir sejenak. 50 juta. Zhong Ruofei mengungkapkan jumlahnya. 50 juta? Susing tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Angka ini memang agak di luar dugaan dan di luar kemampuan keuangan perkemahan saat ini. Ya, tapi pihak lain bilang deposit 2 juta bisa dibayar dulu. Baru sisanya bisa dilunasi dalam waktu setengah tahun. Setelah jeda, Zhong Ruofei menambahkan, bayar deposit 2 juta, dan lunasi sisanya 48 juta dalam waktu setengah tahun. Susingdu tadinya berpikir untuk menyerah, tetapi setelah mendengar kalimat ini, banyak harapan menyala di hatinya. 50 juta tidak dapat ditarik sekaligus, tetapi perkemahan masih dapat menarik 2 juta sekarang. Setelah beberapa saat, Susing bertanya lagi, bagaimana tanah tersebut akan digunakan selama periode pembayaran deposit? Selama kita membayar deposit, staf dari departemen terkait akan datang ke sini untuk mengukur, mengeksplorasi, dan memasang patok batas, serta mengurus hak milik sesuai prosedur sertifikat. Namun setelah sertifikat kepemilikan properti diproses, sertifikat tersebut perlu dijaminkan ke kantor notaris Provinsi Su. Notaris tidak akan menyerahkan sertifikat kepemilikan properti kepada kami sampai kami telah membayar sisa jumlahnya. Deposit sebesar 1 juta yuan tidak akan dikembalikan, dan bangunan di atas tanah tersebut juga akan dianggap sebagai bangunan ilegal dan tidak akan diakui secara hukum.
Zhong Ruofei berkata lagi. Jika hal ini benar, hal ini tidak akan mempengaruhi pemanfaatan lahan kita. Susing diam-diam menghitung. Belum lagi hal lainnya. Hanya tindakan menancapkan patok batas saja sudah sangat bagus. Xiao Su, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beli atau tidak? Kalau kamu beli, aku akan menyewa sopir untuk mengirim barangnya. Kembali dulu. Aku akan kembali setelah prosedurnya selesai. Setelah sekian lama, Zhong Ruofei bertanya. Berapa banyak uang yang ada di rekening publik perkemahan itu? Sekarang? Susing menjawab. Termasuk uang reservasi untuk 7 perusahaan pembangunan tim. Totalnya 2,35 juta. Tapi ini belum termasuk omzet dan tagihan di SPBU. Beli tanpa pom bensin? Beli? 1 menit, 2 menit. Susing menggertakkan giginya. Akhirnya menjawab. Alasannya sangat sederhana. Jika ada kekurangan dana, akan selalu ada kekurangan. Namun, sekarang kesempatan itu langka, dan satu kesulitan dapat menyelesaikan banyak masalah di kemudian hari. Bab 100. Kantin ditingkatkan menjadi kios makanan. Baiklah, Xiao Su. Aku akan mencari seseorang untuk mengurus formalitasnya besok, dan kita juga akan menyelesaikan prosedur untuk peternakan bersama. Zhong Ruofei menghela napas lega ketika dia mendengar Susing setuju. Ya, begitu saja, setelah mengobrol tentang perekrutan penjaga keamanan dan pendaftaran perusahaan konstruksi, Susing menutup telepon. Pada saat itu sudah pukul 8:30 malam. Tiba-tiba, terjadi kesenjangan pendanaan sebesar 48 juta yuan. Selain menara Stork yang masih dalam pembangunan, kesenjangan pendanaannya setidaknya mencapai 60 juta yuan. Susing melirik layar hitam ponselnya dan disisir ke belakang. Rambut. Sebelumnya, dia benar-benar tidak mengerti bagaimana perusahaan besar yang tampaknya sangat menguntungkan bisa bangkrut hanya karena mereka mengatakan bangkrut. Sekarang tampaknya, selama salah satu di antaranya salah, akan menyebabkan reaksi berantai. Sama seperti perkemahan saat ini. Jika Anda ingin menghasilkan 60 juta dalam setengah tahun, laba bersih harian harus dipertahankan sekitar 340 ribu. Namun, laba bersih yuan hanya sekitar 50 ribu hingga 60 ribu yuan. Saat terisi penuh, SPBU tersebut baru beroperasi secara resmi selama 3 hari, sehingga laba tersebut tidak dapat dijadikan acuan. Levelnya hanya dapat dilihat setelah bulan purnama. Karena itu, kegiatan membangun tim harus dilakukan dengan baik, dan cara harus ditemukan untuk menjalankannya secara teratur. Selain memanggang unta dan burung unta, haruskah kita melakukan hal lain untuk membangun tim operasi normal? Setelah memikirkannya, Susing turun ke bawah dan menuju ke Yuan. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, dia mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa itu adalah Koki Ding Santai. Su Zhishu. Menghadapi Susing, Ding Santai sebenarnya merasa sedikit terkendali. Kini, selama para pegawai yang bekerja di desa Binghu, bahkan Zhang Dapeng, mereka semua tahu bahwa Susing berbeda dari sekretaris partai desa pada umumnya. Ia adalah sekretaris partai desa dengan tingkat administratif yang setara dengan lurah atau kepala desa. Yang paling penting adalah keterampilan memasak Susing jauh lebih unggul darinya. Dengan cara ini, ketika saya melihat Susing, saya memiliki perasaan yang berbeda. Ada apa, Xiao Ding? Susing menatap Nyonya Ding. Zhong Ruofei berbicara dengan Ding Sansan 2 hari lalu dan mengatakan bahwa selain gaji pokok, ia juga akan memberikan 1% dari omzet kantin sebagai kinerja triwulanan. Diterbitkan sekali setiap kuartal. Sejak saat itu, Ding Santa tampak seperti diberi suntikan darah ayam. Dia bahkan tidak akan menutup pintu sampai pukul 10 malam.
Setiap hari. Su Zishu, bolehkah aku membicarakan sesuatu denganmu? Kata Nyonya Ding dengan agak tidak wajar. Kalau ada pertanyaan, bilang saja. Kamu bisa dianggap orang tua. Di perkemahan kami. Melihat ini, Su Xing tersenyum. Orang tua. Ding santai tiba-tiba menjadi sangat rileks dan segera berdiri. Tegak. Su Zishu, aku penasaran, apa kita bisa merenovasi kantin kita? Jadi warung makan seperti itu. 2 hari terakhir ini banyak sekali orang di sini. Lihat saja keseruannya. Mereka hanya ingin memesan beberapa hidangan rumahan dari tempat kami dan minum anggur di Heko. Mereka menganggap makanan di perkemahan terlalu mahal dan tidak terjangkau. Su Xing berbalik dan melihat ke arah kafetaria. Baiklah. Meskipun aku tidak bisa memasak hidangan besar itu, masakan rumahan tetap enak. Kalau sudah waktunya, aku akan memasang papan nama untuk warung makan desa Binghu dan membuat menu untuk warung makan itu. Ding Santa menggosok-gosok tangannya. Tidak apa-apa, tapi apakah itu akan memengaruhi makanan staf kita? Su Xing berpikir sejenak dan memandang Nyonya Ding. Luas kantin yang dapat digunakan sekitar 50 meter persegi, jadi sebenarnya tidak ada masalah untuk mendirikan warung makan kecil. Kecilan. Bagaimana dengan biayanya? Tidak banyak biaya yang dikeluarkan untuk mengupgrade warung makan menjadi warung makan, cukup beli 2 meja bundar putar lagi. Jangan khawatir, Sekretaris Su, itu pasti tidak akan memengaruhi makanan karyawan kami. Mendengar hal ini, Ding Sansan buru-buru meyakinkan. Tidak apa-apa. Hubungi Tuan Zong besok dan minta dia membuatkan menu dan papan nama untukmu. Su Xing mengangguk. Baiklah, terima kasih, Sekretaris Su. Ini semua urusanku sendiri, jadi terima kasih. Tidak ada kata-kata lagi sepanjang malam. Dan keesokan harinya, pada siang hari, matahari bersinar terang. Di Yancheng, di pintu masuk rumah sakit afiliasi Universitas Yan, si Lenian sedang membawa barang-barang ke mobil pribadi. Di samping mobil, Song Qing dan Tong Sue sedang mengobrol tanpa kata. Qing, rumah sakit mana yang akan kamu kunjungi selanjutnya? Setelah lama terdiam, Tong Sue menatap Song Qing. 2 hari yang lalu, si Lenian dan Song Qing sangat marah karena seseorang memakai sepatu kecil. Mereka menyerahkan laporan pengunduran diri mereka malam itu. Setelah semuanya, si Lenian dan Song Qing adalah dokter tulang punggung rumah sakit afiliasi Yanda. Terutama si Lenian, yang gelar profesionalnya sudah menjadi wakil kepala dokter. Selama Song Qing menerbitkan makalah tahun ini, gelar wakil kepala dokternya sudah cukup. Melihat 2 pengunduran diri tersebut, banyak pemimpin yang keluar untuk membujuk mereka agar tetap bertahan. Tetapi si Lenian dan Song Qing telah memutuskan untuk pergi, dan akhirnya melalui prosedur pengunduran diri. Rumah sakit afiliasi Universitas Yanda adalah salah satu rumah sakit terkemuka di negara ini. Dokter yang datang dari sini tidak perlu khawatir meninggalkan rumah, jadi Tong Sue punya pertanyaan ini. Kami tidak berencana untuk tinggal di Yancheng lagi. Kami sudah tinggal di Yancheng selama bertahun-tahun tanpa punya rumah. Kami benar-benar lelah. Song Qing menggelengkan kepalanya. Ah, kamu mau ke tempat lain? Tong Sue tertegun. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa mereka berdua akan langsung meninggalkan Yancheng. Hatiku lelah. Lao Si bilang sebaiknya dia pergi ke desa Binghu dulu untuk mendengarkan nyanyian para idola dan bersantai sejenak. Kalau memungkinkan, dia mungkin akan tinggal di sana nanti. Song Qing berbalik dan melirik si Lenian yang sedang memindahkan barang. Ah, kamu mau ke Ice Lake Village? Kamu mau tinggal di sana selamanya? Rahang Tong Sue hampir jatuh ke tanah, dan dia tidak menutupnya untuk waktu yang lama. Ya, tempat itu memang nyaman, terpencil, dan tenang, seolah-olah jauh dari rumah. Tapi itulah yang kupikirkan Lao Si dan aku.
Sekarang, sulit untuk mengatakan apakah kami bisa menjadi penduduk desa di sana pada akhirnya. Song King mendesah pelan. Kali ini dia dan si Lenian pergi ke desa Binghu bukan untuk mencari uang atau mencari nafkah, tetapi untuk menyembuhkan. Ah, mungkinkah ada larangan di desa Binghu? Tong Sue benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Orang-orang seperti si Lenian dan Song King memenuhi syarat untuk diperkenalkan sebagai talenta tingkat tinggi di kota manapun yang mereka kunjungi. Tetapi nada bicara Song King tampak tidak yakin. Mengapa dia tidak terkejut? Meskipun sebuah bangunan kecil telah dibangun di belakang desa Binghu, pemilik Hotel Chaigang Room tampaknya tidak istimewa. Aduh, kau tidak tahu. Sekarang ada 4 penduduk desa di desa Binghu. Salah satunya adalah idola Lausi, Sueyun, yang lain adalah pakar top yang pensiun dari rumah sakit arsitektur kuno Xia Kuo, dan yang lainnya adalah mantan taipan bisnis di bidang medis. Anda mengatakan kami memiliki kualifikasi seperti itu? Song King cemberut. Faktanya, apalagi Tong Sue, ini adalah pertama kalinya dia berpikir bahwa sebuah desa di tanah tak berpenghuni di barat laut akan begitu mewah. Lalu bos muda yang mana? Setelah sekian lama, Tong Sue masih belum bisa mencerna pernyataan Song King. Fakta. Untuk sesaat, dia menjadi penasaran tentang pemilik perkemahan yang telah meminta maaf kepadanya 18 kali karena faktur tersebut. Entahlah. Tapi jelas tidak mudah membuat ketiga orang ini mau bekerja di desa Binghu. Song King menggelengkan kepalanya. Dia mendengar hal-hal ini dari suaminya. Terlebih lagi, dia dan si Lenian sudah memutuskan untuk pergi ke Sueyun terlebih dahulu kali ini. Dan meminta Sueyun membantunya tinggal di desa Binghu dengan beberapa patah kata. Tong Sue tanpa sadar mengeluarkan ponselnya, membuka WeChat, dan melihat gambar profil dan informasi Susing. Sayang sekali tidak ada informasinya. Satu-satunya alamat yang tersisa adalah Mahana Kuncita. Walau Dishi Ayutayama Mahadilupu Orat Ratani Purilong Udon. Para Chani Wei Mahasa, alamat non-mainstream yang tidak dapat dipahami. Lalu kapan kamu akan berangkat? Setelah beberapa saat, Tong Sue menatap Song King lagi. Besok. Lausi sudah memesan tempat perkemahan di sana. Song King mengangkat kepalanya dan memperhatikan tanda rumah sakit afiliasi pertama Universitas Yancheng dan berkata, pasang surut. Pasang surut, dan 3 hari berlalu dengan cepat. Pada jam 10 pagi. Di Kabupaten Asai, ibu kota kabupaten. Li Mei berdiri di pinggir jalan sambil menatap cemas ke ujung jalan, sesekali mengangkat tangannya untuk memeriksa waktu. Ada apa dengan paman kedua dan gadis itu? Kita sudah menunggu puluhan menit, katanya. Hari ini adalah saatnya Li Mei dan ayah keduanya membuat janji untuk pergi ke desa Binghu untuk memeriksa kondisi. Jika gadis itu bersedia, dokter desa di desa Binghu dapat memecahkan masalah dengan sempurna. Jika Anda tidak mau, maka Anda hanya dapat mencari cara lain.